Hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Engkau memanggil kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga kami bisa menikmati hadirat-Mu, bisa menikmati kebaikan-Mu, bisa menikmati berkat-berkat-Mu yang telah Kau bayar dengan mahal dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu yang menuntun kami, mengajari kami, bahkan juga yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami membuka tangan kami, bicara bagi kami dan kami percaya kami diberkati lewat firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh kembali menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan yang menggerakkan kita untuk boleh beribadah di tempat ini, menikmati sukacita yang Tuhan sudah sediakan, menikmati hidangan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan tahu setiap pergumulan Bapak Ibu dan Tuhanlah satu-satunya solusi bagi setiap kita. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan hidup. Sekalipun kita sudah mendengarkan berulang-ulang, tetapi firman Tuhan itu tetap hidup dan selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari, selalu baru ketika kita membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan, selalu hidup dan selalu membuat kita bersemangat, membuat kita bergairah, membuat kita bersuka cita. Ketika kita mungkin menghadapi suatu pergumulan, permasalahan dan kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, hati kita diberikan semangat, gairah kembali. Nah, kita akan membaca firman Tuhan, temanya masih sama ini minggu yang terakhir, panggilan Tuhan bagi orang percaya. Kita mau, ya sudah ada di sini ya Bapak Ibu, panggilan Tuhan, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan bagi kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Tuhan menyuruh Abram untuk pergi meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan orang tua yang dia kasihi. Nah, saya melihat di sini dari Kamus Alkitab ya, saya membaca, kenapa sih tempat kelahiran Abraham itu emang ada apa? Tempat asal Abraham ialah namanya Ur Kasdim. Ur Kasdim ini adalah suatu kota di Sungai Efrat, kota kuno. Kota ini memiliki kebudayaan yang tinggi dan sejarah yang makmur. Jadi tempat kelahirannya itu Ur Kasdim, tempat kelahiran Abraham itu kota yang makmur. Sebuah kota penting di Babylon Selatan, mempunyai 2 pelabuhan pada Teluk Persia oleh Sungai Efrat. Jadi memiliki suatu 2 pelabuhan. Dan kota ini menjadi kaya berkat perdagangannya dengan luar negeri. Jadi tempat kelahiran daripada Abram ini sebenarnya makmur dan kaya
dan kota penting. Tetapi kota ini menjadi pusat ibadah dewa bulan. Kota ini dan orang-orang yang ada di dalamnya semua menyembah Allah lain. Dan pada waktu itu pun nenek moyang Abraham, ayah Abraham dan keluarganya semua menyembah Allah lain. Nah, dalam Yosua 24 ayat 2 dan 3 berkata di sini, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Jadi Tuhan menyuruh Abraham agar meninggalkan negerinya, orang tuanya dan keluarga yang dia kasihi. Sebenarnya secara ekonomi Abraham dan keluarganya tidak kekurangan apapun. Tetapi tempat itu tidak baik buat Abraham. Sekalipun sepertinya tidak berkekurangan, bukan saja cukup tapi berkelimpahan. Tetapi Tuhan melihat bahwa Abraham tidak baik-baik saja pada waktu itu. Dia sedang dikelilingi oleh, bahkan dia sendiri pun belum menyembah Tuhan pada waktu itu. Menyembah Allah lain, tapi luar biasa. Dia bisa mendengar suara Tuhan di lingkungan yang tidak sangat mendukung. Karena orang tuanya sendiri pun menyembah Allah lain dan mereka tidak menyembah Tuhan Allah yang hidup. Oleh karena itu Tuhan berinisiatif dan berbicara kepada Abraham, pergi tinggalkan tempat itu, tidak baik bagimu. Dan Tuhan tahu bahwa tempat itu tidak baik buat Abraham dan juga anak-anaknya. Karena Tuhan memiliki suatu rancangan yang luar biasa buat Abraham. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita secara rohani adalah keturunan Abraham. Mengapa Tuhan memanggil Abraham dari negerinya? Karena Tuhan sangat mengasihi Abraham. Tuhan tidak mau Abraham dan keluarganya itu hidup di dalam tidak mengenal Allah. Tuhan mengeluarkan Abraham pada waktu itu karena Tuhan sayang kepada Abraham. Sama halnya Bapak Ibu, kenapa Tuhan memanggil kita? Dari tengah-tengah keluarga kita, dari kampung kita, dari manapun kita berasal. Kenapa Tuhan memilih kita? Kenapa Tuhan memanggil kita? Saya dulu berpikir, Tuhan memilih saya, Tuhan memanggil saya yang pertama supaya saya menjadi berkat. Bukan. Yang paling utama adalah kenapa Tuhan memanggil kita. Karena dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita, itu yang pertama. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah Abraham dari negerimu dan dari sana saudaramu yang tidak baik untukmu sendiri. Dan dari bapamu itu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di situasi tempat Abraham menyembah Allah lain di lingkungan itu, tidak ada satu pun yang menyembah Tuhan pada waktu itu. Tapi Abraham bisa mendengar suara Tuhan. Ini merupakan kasih karunia bagi Abraham. Dari semua penduduk Ur Kasdim, mengapa Abraham? Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari semua orang yang ada di daerah Bapak Ibu, mengapa Anda? Coba kita merenungkan bagian ini. Dari semua, di mana tempat kelahiran Bapak Ibu? Bertanya pada diri kita sendiri, mengapa saya? Apakah saya lebih baik dari orang itu? Enggak. Abraham pada waktu itu juga belum menyembah Tuhan. Orang tuanya belum menyembah Tuhan, belum mengenal Tuhan. Tapi mengapa Abraham? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa saudara semua dipanggil Tuhan?
Alasannya, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu Abraham pada waktu itu mungkin lelah, capek. Dengan kondisi yang di sekitarnya yang semua menyembah Allah lain. Pengalaman yang paling melelahkan adalah ketika orang tidak mengenal Tuhan. Ketika orang berada dalam dosa. Itu yang paling melelahkan. Mungkin pada saat ini kita memiliki masalah. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kita. Tapi yang paling melelahkan adalah orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Sekali lagi pertanyaan, seperti pertanyaan yang sama yang saya lontarkan secara pribadi kepada Abram ya. Kenapa Abram? Dan kenapa Bapak Ibu? Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kita hanya Bapak Ibu, hanya kita sendiri yang sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin orang tua kita atau mungkin juga keluarga kita belum mengenal Tuhan, belum menyembah Tuhan. Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya? Ini menjadi perenungan bagi kita. Alasannya adalah karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan Bapak Ibu, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, makanya kita ada di tempat ini. Makanya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Makanya kita bisa menikmati kasih Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Kalau tidak, mungkin bukan. Kita tidak lebih baik dari Abraham. Kita juga tidak lebih baik dari orang-orang di luar sana. Mungkin kita lebih jahat dari orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi karena kasih Tuhan, kita bisa menikmati kasih Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita bisa bertemu langsung dengan Tuhan kita. Karena Ia ingin memulihkan hubungan kita dengannya. Kejadian 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Pada waktu Abram masih tinggal di kampungnya di Ur Kasdim, dia belum tahu bagaimana membangun mezbah. Dia tidak tahu, dia masih menyembah Allah lain. Tetapi ketika Tuhan menampakkan diri dan Tuhan memanggil dia, dan dia tahu membangun mezbah bagi Tuhan. Membangun mezbah itu melambangkan hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau hubungan Abram dengan Tuhan itu dipulihkan. Tadinya tidak ada hubungan, tapi setelah percaya kepada Tuhan ada hubungan. Tuhan rindu berbicara kepada kita. Dan Tuhan mau hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Itulah sebabnya Dia memanggil kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus kita. Nah, hubungan yang indah itu hanya bisa dinikmati orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hubungan belum pulih, tidak ada damai sejahtera. Ya, Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Kenapa kita bisa ada damai sejahtera? Itu karena Yesus ada di dalam hati kita. Dalam semua situasi, mungkin ada banyak situasi yang kita hadapi. Tapi ketika kita sadar, ada Yesus di dalam kita. Saat itu juga damai sejahtera memenuhi hati,
pikiran kita. Dan ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, tidak ada damai sejahtera, tanda kutip, di luar Yesus. Lewat hubungan kita semakin mengenal Dia. Kalau tidak ada hubungan, tidak ada pengenalan akan Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, kita semakin menikmati Dia. Kalau kita sebagai manusia ya, biasanya contohnya suami istri atau dengan siapapun, kalau misalnya terjadi perselisihan, kita buat seperti ini. Dia yang salah, dia dong yang harus minta maaf. Iya kan? Biasanya kan kita seperti itu ya. Kamu yang salah, kamu dong yang duluan minta maaf. Beda dengan Tuhan. Dulu baik-baik saja. Ketika kita salah, dia yang duluan datang. Itulah Tuhan kita. Kita yang salah, dia yang datang. Itulah kasih Tuhan. Memang di luar dari pikiran kita. Kalau Tuhan kita itu di luar dari, tidak bisa kita pikirkan. Bagaimana baiknya Dia. Nah, siapa yang dipanggil Tuhan? Secara umum, secara menyeluruh, sebenarnya semua manusia Tuhan panggil. Dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Tuhan bukan hanya mengasihi orang-orang yang mau percaya kepada Dia, tidak. Sebenarnya Tuhan mengasihi semua manusia ciptaannya. Tuhan sangat mengasihi. Kalau Tuhan tidak mengasihi, mungkin tidak ada manusia di muka bumi ini. Salah satu bukti kasihnya adalah kita ada di muka bumi. Tuhan juga mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka. Tuhan tahu mereka sedang lelah. Tuhan tahu mereka sedang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu Dia mengutus Yesus anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, ini yang kedua, secara khusus. Siapa yang dipanggil Tuhan? Setiap orang yang mau percaya. Nah, berarti ada yang tidak mau percaya. Ya ada. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ini bukti dari Abram itu percaya. Dia mau menuruti panggilan Tuhan. Makanya tadi saya bilang, kenapa Abram? Nah, karena dia juga mau meresponi apa yang Tuhan katakan. Jadi kita juga ada di tempat ini, kita juga menjadi orang percaya adalah karena kasih, pertama karena kasih Tuhan, dan kita juga mau percaya apa yang Dia katakan. Barang siapa percaya kepada Tuhan diselamatkan. Kalau kita tidak percaya, ya kita tidak selamat. Tapi siapa yang percaya, dia selamat. Abram mau percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, kalau Abram mungkin tadi tidak mau percaya, ya itu beda ceritanya. Ini dia mau percaya, ya Tuhan. Bukti dia percaya, dia mau mengikuti arahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang percaya saat ini juga, kita bersyukur itu adalah anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya tidak ada yang memaksa kita menjadi orang percaya. Tidak ada. Tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam kita, sehingga kita percaya ada kasih Tuhan yang mendorong kita sehingga kita mau percaya kepada Tuhan. Apa janji Tuhan? Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Ini Tuhan sendiri yang berbicara Bapak Ibu ya. Ini bukan Abram. Tuhan sendiri, aku akan memberkati engkau. Maksudnya Abram, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada Abraham dan juga kepada kita.
Kita adalah keturunan-keturunan Abraham secara iman. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan yang mengangkat kita. Itu adalah janji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang sedang bekerja dimanapun, percayalah Tuhan yang mengangkat Bapak Ibu. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini janji Tuhan juga. Allah adalah sumber kehormatan kita. Jadi kita tidak usah, saya mempertahankan nama baik saya. Tidak usah. Tuhan sendiri yang Tuhan adalah sumber kehormatan kita. Kenapa kita terhormat? Kenapa kita dihormati? Karena Yesus ada di sini. Itu yang membuat orang bisa mendengarkan kita mungkin berbicara. Itu yang membuat kita terhormat. Karena ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada apa-apanya. Dan engkau akan menjadi berkat. Iya. Menjadi berkat itu bukan suatu kewajiban. Tetapi buah. Menjadi berkat itu bukan suatu kewajiban. Karena kita aja orang Kristen, kita harus jadi berkat. Bukan begitu. Buah. Nanti jadi terpaksa lagi. Buah tidak bisa dipaksa. Itu otomatis kalau sudah waktunya berbuah, mangga kita tanam, dia bertumbuh, berbunga, ada buahnya. Sama. Kalau kita menjadi berkat dimanapun kita berada, tempat kita bekerja, di lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, bukan suatu kewajiban, tetapi buah. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Artinya semua orang yang di dekat kita akan ikut diberkati karena kita sudah diberkati. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Benar, melalui Yesus semua orang percaya diberkati. Ini adalah nubuatan kepada Abraham pada waktu bahwa oleh keturunanmu, engkau, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Maksudnya Yesus, lewat Yesus, setiap orang percaya diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kehormatan besar bagi Abraham, Yesus lahir dari keturunannya. Ya dong, Yesus lahir juru selamat dari keturunannya. Itu merupakan suatu anugerah buat Abraham. Dan menjadi kehormatan besar bagi kita semua orang percaya, menjadi saudara-saudaranya Yesus. Matius 12 ayat 49-50, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, kita semua orang percaya adalah saudara-saudara Yesus. Yesus mengatakan kita adalah saudara-saudara. Wah, kita harusnya bersuka cita dan bersyukur ya. Yesus sendiri loh yang mengatakan itu. Bukan orang lain, Yesus sendiri. Kita semua, kita sangat bersyukur ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kata Yesus. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus sangat melelahkan. Tanpa Yesus hidup kita lelah. Bahkan di dalam Yesus pun kadang-kadang mungkin ada masalah pergumulan yang kita hadapi yang membuat kita kadang-kadang capek, lelah. Undangan juga buat kita. Yesus menawarkan undangan setiap saat. Kapan kita butuh, Yesus katakan, datang kepadaku. Hanya aku yang dapat memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, mungkin saat ini sedang lelah.
datang padanya. Hanya Dia yang bisa berikan kelegaan. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel, Allah Abraham. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Ini Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Dia berkata. Yang akan mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini Tuhan ada di tempat ini. Berkata kepada kita semua, akulah Tuhan Allahmu. Allah yang hidup, yang maha kudus, Allah Israel. Aku akan mengajari engkau apa yang memberi faedah. Mungkin saat ini kita sedang berdoa untuk sesuatu. Kita menghadapi sesuatu. Tuhan bilang, aku akan mengajari engkau. Yang mengajar engkau tentang apa dan menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Saat ini mungkin kita sedang bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus kemana. Tuhan bilang, datang kepadaku, aku akan menuntun engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita semua. Siapa yang memanggil kita? Tuhan Allah. Allah Abraham. Allah yang memanggil Abraham. Allah yang memanggil Abraham, Allah yang sama yang memanggil kita juga sebagai orang percaya. Dia, kalau istilah saya berkata, Dia nomor satu di bumi dan di surga. Orang yang nomor satu itu memang sedang memanggil kita. Atau mungkin sudah memanggil kita. Bukan orang sembarangan, bukan main-main. Tapi Dia nomor satu di bumi dan di surga memanggil kita, merupakan suatu kebahagiaan, kehormatan bagi kita. Siapa yang berjanji kepada kita? Tuhan yang sama. Tuhan yang berjanji kepada Abraham, Tuhan yang sama Tuhan berjanji kepada kita. Oleh karena itu, Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Sekali Tuhan berjanji, Dia akan menepati janjinya. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada menjadi orang percaya pada saat ini. Tuhan memanggil kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sedang merasakan dan menikmati kasih-Nya pada saat ini. Dia menjamu kita dan Dia ingin supaya kita menikmati dan Dia ingin supaya kita terus menikmati hubungan dengan Dia. Dan Dia ingin terus kita dipuaskan kapan saja. Karena itulah kerinduan Dia. Saya mengundang tim PW. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah yang memanggil Abraham, Tuhan yang sama ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan Dia melihat kita pribadi lepas pribadi. Dia mengetahui apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Pergumulan apapun. Dan Dia mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dan berbeban berat aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan. Terima kasih Yesus. Dialah yang maha mulia.
Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga
yang memilih kita, yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, yang memberkati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang memuji Engkau, kami datang menyembah-Mu. Kami berbahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih karena bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Kami yang tidak punya pengharapan, Engkau angkat menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang binasa, Engkau selamatkan. Kami yang tidak punya pengharapan, Engkau berikan masa depan. Engkau berikan keselamatan. Engkau berkati dan Engkau panggil kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami memuji Tuhan, kami menyembah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan kami. Dan sebentar kami akan kembali. Kami tahu kekuatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan senantiasa menyertai kami. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang mengasihi kita, yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, kuasanya yang tidak terbatas. Penyertaan penghiburan Roh Kudus, hikmatnya, sukacita damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yang sudah terima katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu.